wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kami akan membahas tentang perlawanan rakyat di Indramayu, Jawa Barat terhadap penjajahan Jepang. Nah, jangan lupa disimak ya. Jepang mulai menduduki Indonesia pada tahun 1942 setelah Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Sejak saat itu, Indonesia berada di bawah pemerintahan militer selama kurang lebih 3 tahun. Pada awal-awal kedatangannya, Jepang berusaha mengambil hati rakyat Indonesia. Jepang membawa propaganda gerakan 3A dengan slogan Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Jepang juga menjanjikan kemerdekaan di masa depan agar rakyat mau membantu mereka. Namun apa? Namun kenyataannya berbeda. Jepang justru melakukan penjajahan yang sangat keras demi kepentingan Perang Dunia Kedua. Semua hasil bumi, tenaga rakyat, dan kekayaan Indonesia dimanfaatkan untuk mendukung perang Jepang melawan sekutu di daerah Indramayu yang terkenal sebagai daerah pertanian dan penghasil beras. Rakyat mengalami penderitaan berat. Jepang mewajibkan rakyat menyerahkan sebagian besar hasil panen kepada pemerintah militer Jepang. Nah, dan ada akibatnya. Akibatnya, rakyat kesulitan mendapatkan makanan. Banyak masyarakat mengalami kelaparan dan hidup serba kekurangan. Selain itu, Jepang juga membentuk berbagai organisasi seperti Seinen dan Keiboden dan Fujinkai untuk mengawasi dan mengatur masyarakat. Banyak pemuda dilatih secara militer untuk membantu kepentingan perang Jepang. Yang paling menyiksa apa? Yang paling menyiksa adalah adanya romusha atau kerja paksa. Nah, banyak warga Indramayu yang dipaksa bekerja membangun jalan, rel kereta, lapangan udara, dan benteng pertahanan tanpa upah yang layak. Banyak romusha yang sakit, bahkan kelaparan, bahkan meninggal dunia. Karena apa? Karena kondisi kerja yang sangat buruk. Dari penderitaan itulah muncul rasa marah dan semangat perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan Jepang. Jadi teman-teman, jangan lupa dipahami ya. Bye-bye. Penyebab perlawanan rakyat Indramayu terhadap Jepang. Seperti yang kita tahu, perlawanan rakyat Indramayu terjadi dikarenakan berbagai tindakan Jepang yang dianggap sangat kejam, merugikan, menyengsarakan, bahkan mengeksploitasi seluruh masyarakat yang ada di Indramayu. Tentu, penyebab utamanya adalah kerja paksa atau romusha yang dibuat oleh Jepang yang memaksa rakyat, terutama laki-laki dewasa, untuk bekerja demi kepentingan perang mereka sendiri. Para romusha ini bekerja sangat berat dari pagi hingga malam hari hingga ketemu pagi lagi. Mereka kekurangan makanan, pakaian, bahkan sekedar obat-obatan mereka masih kekurangan. Banyak keluarga kehilangan anggota keluarganya dikarenakan dibawa menjadi seorang romusha yang tidak pernah kembali lagi. Selain romusha, Jepang juga melakukan penarikan hasil panen secara paksa. Petani diwajibkan menyerahkan hasil panen mereka dan hasil pertanian mereka kepada pemerintah Jepang dengan jumlah yang sangat besar. Padahal, masyarakat Indramayu sangat bergantung pada pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan bahkan makan untuk keluarga mereka sendiri. Dan akibatnya apa? Rakyat menjadi sangat miskin, sering mengalami kelaparan, dan Jepang tidak peduli tentang itu. Bahkan mereka menerapkan aturan yang sangat ketat, yaitu rakyat harus melakukan penghormatan kepada sang kaisar Jepang yang disebut Seikere. Jika ada yang dianggap melawan atau tidak patuh dengan tentara Jepang, maka tentara Jepang atau koloni Jepang tidak akan segan-segan melakukan kehukuman fisik, bahkan menghilangkan nyawa. Tentara Jepang tersendiri itu terkenal sangat kejam, kasar, dan juga tidak punya hati. Mereka sering bertindak kasar terhadap rakyat, dan hal ini membuat masyarakat hidup dalam ketakutan. Karena penderitaan yang terus berlangsung, rakyat mulai sadar dan memutuskan untuk melakukan pembebasan rakyat. Mereka sadar bahwa Jepang bukanlah pembebas bangsa Indonesia, melainkan penjajah baru yang lebih kejam. Kesadaran itulah yang menumbuhkan keberanian rakyat untuk bersatu menjadi satu kesatuan, satu persatuan demi melakukan perlawanan terhadap koloni Jepang yang dianggap sangat kejam dan tidak cocok untuk dipakai seorang kaisar ataupun singa dari Asia. Perlawanan rakyat Indramayu terhadap Jepang dilakukan dalam berbagai bentuk, baik secara diam-diam maupun secara langsung. Pada awalnya,
Rakyat melakukan perlawanan secara tersembunyi. Misalnya, petani menyembunyikan sebagian hasil panen agar tidak semuanya diambil oleh Jepang. Ada juga masyarakat yang membantu warga lain agar terhindar dari Romusa. Mereka saling memberi informasi jika ada tentara Jepang yang datang ke desa. Selain itu, sebagian rakyat mulai berani melawan tentara secara langsung. Perlawanan semakin besar karena rakyat merasa penderitaan mereka sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Walaupun rakyat hanya memiliki senjata sederhana seperti bambu runcing, parang, dan alat pertanian, mereka tetap berani melawan tentara Jepang yang memiliki persenjataan yang lengkap. Perlawanan rakyat Indramayu menunjukkan semangat perjuangan dan keberanian masyarakat dalam mempertahankan hak serta harga diri mereka. Masyarakat sadar bahwa melawan Jepang sangat beresiko. Banyak rakyat yang bisa ditangkap atau dibunuh, tetapi semangat untuk hidup bebas lebih besar daripada rasa takut mereka. Perlawanan tersebut juga membuktikan bahwa semangat nasionalisme sudah tumbuh di kalangan rakyat Indonesia. Rakyat mulai memiliki kesadaran bahwa bangsa Indonesia harus bersatu untuk mencapai kemerdekaan. Perlawanan terhadap Jepang, masyarakat Indramayu punya peran yang besar banget. Perlawanan ini bukan cuma dilakukan satu atau dua orang, tapi dilakukan bareng-bareng oleh rakyat, terutama para petani dan pemuda desa. Tokoh masyarakat, ulama, dan para pemuda ikut membangkitkan semangat rakyat supaya berani melawan tindakan Jepang yang semena-mena. Para ulama punya pengaruh yang kuat karena masyarakat sangat menghormati mereka. Mereka mengajak rakyat untuk tetap menjaga harga diri dan nggak takut melawan penindasan Jepang. Selain itu, para pemuda juga punya peran penting, walaupun sebagian sempat mendapat latihan militer dari Jepang lewat organisasi seperti Seinen dan banyak dari mereka justru memakai kemampuan dan keberanian untuk membantu rakyat. Masyarakat desa juga bantu satu sama lain. Ada yang menyembunyikan hasil panen supaya nggak diambil Jepang. Ada yang memberi kabar kalau tentara Jepang datang. Bahkan ada juga yang membantu keluarga korban Romusa. Nah, di sini kelihatan kalau persatuan dan kerja sama masyarakat jadi kekuatan utama dalam menghadapi penjajahan Jepang. Walaupun rakyat punya keterbatasan senjata dan tenaga, semangat perjuangan mereka tetap kuat demi kehidupan yang lebih baik dan bebas dari penjajahan Jepang. Terima kasih. Dampak dan pengaruh perlawanan. Perlawanan rakyat Indramayu membawa dampak yang besar bagi Indonesia dan perjuangan nasional Indonesia. Akibat perlawanan tersebut, banyak masyarakat Indonesia yang disiksa dan dipukul dan hingga meninggal dunia oleh kekejaman tentara Jepang. Namun penderitaan itu tidak membuat rakyat menyerah, justru memperdalam rasa persatuan mereka dan rasa semangat perjuangan merdeka mereka. Perlawanan di berbagai daerah termasuk di Indramayu menunjukkan bahwa rakyat Indonesia sebenarnya tidak pernah rela dijajah. Rakyat mulai sadar betapa pentingnya persatuan nasional untuk melawan penjajah dan memperjuangkan kemerdekaan. Selain itu, pengalaman pahit semasa penjajahan Jepang membuat rakyat semakin ingin hidup merdeka dan mengatur negaranya sendiri tanpa campur tangan bangsa asing. Perlawanan rakyat juga membantu menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Walaupun Jepang baru menyerah kepada sekutu pada tahun 1945 setelah bom atom dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima, semangat perjuangan di Indonesia sudah tumbuh lebih kuat sebelumnya. Semangat itulah yang membuat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Dari cerita perlawanan rakyat Indramayu terhadap penjajahan Jepang ini, kita bisa mengambil banyak pelajaran penting. Kita jadi tahu kalau rakyat Indonesia punya semangat juang yang tinggi dan gak gampang menyerah walaupun hidup dalam keadaan susah. Saat itu rakyat mengalami kelaparan, kerja paksa, dan tekanan dari tentara Jepang. Tapi mereka tetap berani melawan demi kehidupan yang lebih baik.
Perlawanan rakyat Indramayu juga menunjukkan kalau semangat kemerdekaan sudah tumbuh sejak dahulu, walaupun rakyat cuma punya alat sederhana dan kemampuan yang terbatas. Mereka tetap punya keberanian untuk melawan penjajahan. Selain itu, kita juga belajar kalau persatuan itu penting sekali. Dulu, masyarakat saling membantu dan bekerja sama untuk menghadapi Jepang. Ada yang membantu menyembunyikan hasil panen, ada yang melindungi warga supaya tidak dibawa jadi Romusha, dan ada juga yang berani menentang aturan Jepang. Nah, teman-teman, dari situ kita bisa lihat kalau dengan bersatu, rakyat lebih kuat menghadapi kesulitan. Kita juga harus menghargai perjuangan para pahlawan dan rakyat yang sudah berkorban demi kemerdekaan Indonesia. Banyak dari mereka yang ditangkap, disiksa, bahkan meninggal dunia demi memperjuangkan kebebasan bangsa. Sebagai generasi muda sekarang, kita harus meneruskan semangat perjuangan mereka dengan cara yang positif. Misalnya, rajin belajar, menjaga persatuan, menghormati orang lain, dan ikut membuat Indonesia menjadi lebih baik. Jadi teman-teman, jangan sampai kita melupakan sejarah perjuangan bangsa sendiri. Karena kemerdekaan yang kita rasakan sekarang didapat dengan pengorbanan yang sangat besar. Semoga dari materi ini kita jadi lebih menghargai perjuangan para pejuang dan makin cinta dengan Indonesia. Sekian penjelasan dari kami tentang perlawanan rakyat Indramayu terhadap penjajahan Jepang. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir dan sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Jangan lupa terus semangat belajar sejarah, karena lewat sejarah kita bisa memahami perjuangan bangsa dan mengambil banyak pelajaran penting untuk kehidupan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.